Ragi dimasukkan ke dalam gula, kemudian campur dengan air hangat. Diaduk sampai benar-benar menyatu ragi, gula, dan air panasnya, air hangatnya. Setelah itu kita diamkan sekitar 10 menit untuk mengaktifkan raginya agar supaya ketika dipakai di dalam adonan roti, raginya berfungsi dengan baik, rotinya bisa mengembang. Ini proses mengaduk ragi sampai larut ke dalam air hangat. Nah, kemudian di sisi lain kita persiapkan mesin untuk mengolah adonan. Kalau teman-teman belum punya mesin, bisa juga pakai tangan, caranya sama. Jadi, masukkan dulu terigu yang sudah ditimbang. Nanti resepnya aku tulis di paling terakhir ya. Jadi, masukkan dulu terigunya, tepung terigu protein tinggi. Kemudian masukkan 3 buah denko, 3 saset ya. Karena ini aku bikin 3 resep sekaligus. Jadi nanti kalau bikin satu resep, susu denkonya cukup 1 saset. Kemudian diratakan dulu. Setelah itu masukkan garam, kemudian SP sedikit aja agar supaya rotinya mengembang dengan bagus. Nah, setelah itu kita pindahkan mesin ke, tutup dulu ya. Kemudian kita taruh ke tempatnya, dan sekarang akan kita biarkan mesin yang bekerja. Ini pasang awal teman-teman, aku pasang di nomor 1 dulu kecepatannya, agar supaya tepung dan lain-lain itu tercampur dengan baik. Setelah itu kita lihat ya, air ragi yang sudah mengembang atau bahan biangnya yang sudah mengembang tadi tapi sudah saya aduk lagi. Nah, akan kita masukkan ke adonan utama. Awalnya saya masih pasang di nomor 1 dulu kecepatannya, agar supaya tidak muncrat ke sana sini. Masukkan sedikit-sedikit sampai dia tercampur secara merata. Kemudian ini kita masukkan lagi semuanya, bahan biangnya, sampai habis. Nah, mulai berat ya adonannya teman-teman. Jadi saya akan menaikkan kecepatannya ke nomor 2 karena adonan udah mulai berat. Nah, biar lebih cepat lagi ya, lebih cepat tercampur. Nah, kita lihat di pinggiran-pinggiran mesin sudah tidak ada lagi. Nah, kita lihat di pinggiran itu udah tidak ada lagi adonan yang menempel karena sudah di kecepatan 2. Jadi adonannya sudah tercampur secara merata. Jadi tidak ada lagi adonan yang masih basah. Semuanya mulai mengering. Dan biarkan mesin berputar sekitar, kalau di
Aku sih dengan kecepatan 2 ini aku biarkan sekitar 10 menit. Nah, setelah 10 menit kecepatannya diturunkan, kemudian dimatikan. Jadi kecepatannya turun perlahan-lahan ya. Kemudian masukkan kembali mentega yang sudah ditimbang. Pasang di kecepatan 1 dulu supaya menteganya tidak muncrat ke sana sini. Setelah itu nanti kalau sudah tidak ada mentega lagi di pinggirannya, kan ini mentega sifatnya agak licin gitu. Jadi adonannya nanti jadi agak kalis gitu. Nah, setelah itu nanti kecepatannya kita naikkan ke kecepatan 2 lagi. Nah, dimatikan perlahan-lahan guys. Setelah itu bersihkan penutupnya, karena kan tadi ada mentega-mentega yang muncrat ya. Adonannya dikeluarkan dari mesin. Kita keluarkan dulu yang besi putaran itu, bersihkan dulu. Biar cucinya nanti gampang. Nah, setelah itu setelah semua adonan sudah menjadi satu, kita keluarkan. Tapi sebelum itu, media tempat untuk ditaruh adonan yang baru diolah itu usahakan ditaruh terigu ya, supaya tidak menempel dan tidak melekat di tangan. Usahakan medianya bersih ya teman-teman. Setelah itu saya apa istilahnya ya, tarik dorong, teknik untuk bikin roti ya. Hanya sebentar kok pakai tangan biar lebih bagus penampakannya. Nanti setelah itu akan dibulatkan. Terus akan aku bagi-bagi beberapa potong untuk kemudian diolah lagi. Nah, ini nih enaknya bikin roti. Dipukul-pukul, dibanting-banting. Padahal sih sebenarnya kalau sudah pakai mesin langsung diolah juga bisa, tapi aku maunya sih seperti itu dulu. Nah, oh ya teman-teman, maaf. Jadi sekarang setelah pakai teknik tadi, didiamkan dulu sekitar 10 menit ini untuk mengembangkan ragi. Jadi proofing yang pertama kali ya, ditutup ya. Kalau biasa teman-teman yang lain pakai plastik, kalau aku di sini hanya tutup pakai kain aja. Yang penting usahakan diolesi dengan mentega supaya tidak kering. Nah teman-teman, ini sudah ya, sudah 10 menit dan kita lihat tuh, artinya adonannya sudah mengembang dengan baik. Artinya ragi yang saya pakai tadi, yang aku pakai tadi, ragi yang baik. Setelah sudah dikeluarkan anginnya, sekarang akan dipindahkan
ke meja untuk dibagi-bagi jadi beberapa bagian. Ini agak besar karena ini 3 resep ya. Itu tanda artinya di dalam adonan itu masih ada angin. Jadi teknik ini untuk mengeluarkan angin agar supaya adonannya benar-benar jadi padat tanpa ada angin lagi di dalamnya. Nah, teman-teman, di sini setelah ini akan aku potong beberapa bagian. Dibulatkan ya. Karena kali ini aku mau bikinnya bukan roti tawar. Jadi aku mau bikin roti isi coklat. Jadi aku akan bagi menjadi beberapa bagian. Dan per bagiannya itu aku mau timbang 40 gram. Jadi udah dibagi kecil-kecil, nanti tinggal ditimbang satu persatu. Guys, karena ini timbangannya adonannya terlalu besar, aku bagi dulu beberapa bagian terus ditimbang-timbang. Nah, yang bagian yang pertama itu 517 timbangannya. Kemudian yang kedua itu 503 gram ditambah lagi. Kemudian adonan yang ketiga 550 ditambah. Kemudian adonan yang terakhir itu 599 gram. Ditotalkan ya, jadi 2169 gram. Ini total semua adonan yang ada. Nah, bahagi 40 per buahnya. Nanti akan jadi sekitar 54 potong adonan. Ini ya teman-teman, 54 potong adonan. Setelah itu saya bulatkan satu persatu. Kemudian akan saya mulai bagi kecil-kecil, tinggal nanti ditimbang per 40 gram masing-masing potongnya. Maaf ya teman-teman, di sini hujan keras jadi agak ribut. Nah, ini kan masih 33, ditambah lagi jadi 40 gram. Nah, cukup. Setelah itu disendirikan dulu, kemudian timbang lagi yang lainnya, genapkan lagi 40. Begitu seterusnya sampai adonannya selesai. Nah teman-teman, adonan-adonan yang sudah tertimbang tadi 40 gram, kita bulatkan. Teknik membulatkannya seperti ini ya. Tuh lihat tangan aku tuh seperti itu cara membulatkannya, biar adonannya bulat sempurna ya. Nah, setelah itu diatur rapi. Nanti kalau mau dipakai, ingat sesuai urutan, yang mana yang udah duluan dibikin bulat itu dulu yang dipakai ya, karena itu sudah mulai mengembang. Nah, sampai semua selesai. Jadi ini nih guys, beberapa adonan yang udah aku masukkan coklat. Coklat yang aku pakai di sini tuh coklat merek Delphi, yang kalau di kotaku sekitar 20 ribuan satu pouch gitu. Nah, si coklat Delphi ini agak kental, jadi aku tambahin dikit minyak kelapa bersih di dalam coklatnya, terus diaduk-aduk agar lebih cair ya. Kemudian adonan roti itu yang bulat tadi kita pipihkan seperti ini, untuk kemudian tengahnya kita taruh selai coklat. Setelah itu bagian pinggiran kita tarik gabung semuanya sampai
semua pinggiran itu terkumpul jadi satu. Kemudian kita bulatkan dan taruh di loyang untuk dipanggang. Nah, nanti di loyang tadi, setelah sudah semuanya teman-teman, ditutup pakai kain juga. Kemudian kita proofing untuk yang kedua kali. Nah, proofing yang kedua kali harus sekitar 1 jam agar supaya dia mengembang dengan sempurna. Ya, kalau cuaca hujan, usahakan lebih dari 1 jam. Karena kalau udara panas dia cepat mengembang. Kalau udara dingin dia lebih lama dia mengembang. Oke guys, itu dulu ya teknik dari saya. Makasih.